Oke, selamat datang lagi. Kali ini kita mau bongkar rahasia yang tersembunyi jauh banget di bawah tanah. Yap, kita akan membahas rahasia batuan reservoir, kunci buat ngerti gimana caranya kita bisa dapat minyak dan gas. Jadi gini, nemuin sumber minyak itu baru separuh jalan loh. Tantangan yang sebenarnya teka-teki buat para insinyur itu gimana caranya kita bisa ngeluarin minyak itu dari perangkapnya. Ini bukan soal hoki-hokian, ini murni sains. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama, buang jauh-jauh bayangan soal danau minyak raksasa di bawah tanah. Lupakan itu. Kenyataannya, jauh lebih keren dan menarik dari itu. Nah, ini dia poin utamanya. Bayangin sebuah spons yang basah kuyup. Spons itu kan nampung air di dalam pori-porinya kan? Nah, batuan reservoir itu persis kayak gitu. Cuma bedanya isinya bukan air, tapi minyak dan gas yang memenuhi pori-pori kecil di antara butiran batuan. Minyak ini juga nggak ngambang gitu aja. Dia itu terperangkap. Bayangin deh lapisan batuan yang kelipat ke atas. Kayak tenda gitu. Minyak kan lebih ringan dari air, jadi dia bakal naik ke atas dan ngumpul di puncak lipatan itu. Dia kejebak di sana karena ada lapisan batuan lain di atasnya yang nggak bisa ditembus. Nah, inilah yang kita sebut perangkap anti-clean. Dan disinilah inti pembahasan kita hari ini. Bisa atau enggaknya kita produksi minyak dari perangkap ini, semuanya tergantung sama karakteristik batuannya. Ada dua sifat super penting yang harus kita ngerti. Yuk, kita bahas yang pertama. Pertanyaan pertama yang harus kita jawab, sebenarnya seberapa banyak sih ruang penyimpanan di dalam batuan ini? Jawabannya ada di satu konsep yang namanya porositas. Gampangnya gini, porositas itu ya persentase ruang kosong di dalam batuan. Makin tinggi porositasnya, ya makin banyak tempat buat nyimpen minyak. Simpelnya, ini tuh ukuran kapasitas gudangnya si batuan. Biar kebayang dari mana datangnya ruang kosong itu, coba deh kita lihat skenario mustahil ini. Kalau butiran batuan itu bentuknya kubus sempurna dan disusun rapi jali, nggak bakal ada celah sama sekali kan? Nah berarti porositasnya 0%. Nggak ada tempat buat minyak. Tapi di alam kan nggak ada yang sesempurna itu. Kenyataannya, butiran batuan itu bentuknya nggak beraturan, acak-acakan. Dan justru ketidaksempurnaan inilah yang bikin ada ruang-ruang kecil di antaranya. Ruang-ruang inilah yang kita sebut pori-pori, tempat minyak tersimpan. Dari sinilah porositas berasal. Tapi tunggu dulu. Enggak semua ruang kosong itu sama gunanya. Kita harus bisa bedain antara porositas total sama porositas efektif. Bayangin sebuah gedung. Porositas total itu ya semua ruangan yang ada di gedung itu. Tapi porositas efektif itu cuma ruangan-ruangan yang punya pintu dan koridor yang nyambung satu sama lain. Pori-pori terisolasi itu ibarat ruangan tanpa pintu. Minyak bisa aja ada di dalam, tapi nggak akan pernah bisa keluar. Buntu. Oke, jadi kita udah punya gudang penyimpanannya. Sekarang kita masuk ke properti kunci yang kedua yang bakal menjawab pertanyaan seberapa lancar minyaknya bisa ngalir. Ini kan pertanyaan berikutnya ya kan? Punya banyak ruang penyimpanan itu bagus, tapi kalau nggak ada jalan keluarnya, ya percuma. Nah, disinilah konsep permeabilitas masuk. Permeabilitas itu intinya adalah ukuran seberapa nyambung pori-pori di dalam batuan. Anggap aja ini kayak kualitas jalan tol di dalam batuan. Kalau permeabilitasnya tinggi, artinya jalan tolnya lebar, mulus, nggak ada macet, minyak bisa ngalir dengan gampang menuju sumur produksi kita. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling serunya, momen ahanya. Ngerti porositas dan permeabilitas secara sendiri-sendiri itu penting, tapi keajaiban yang sebenarnya itu terjadi pas kita lihat gimana keduanya bekerja barengan. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Coba kita lihat satu-satu ya. Pertama, batu apung. Porositasnya tinggi, banyak banget pori-porinya. Tapi pori-porinya itu nggak nyambung, terisolasi. Hasilnya, permeabilitasnya rendah banget. Ini kayak punya brankas penuh emas, tapi kuncinya hilang. Minyaknya ada, tapi kejebak selamanya. Terus ada granit, ini kebalikannya. Hampir nggak ada pori-pori. Jadi ya, nggak ada tempat penyimpanan, nggak ada aliran. Sama sekali nggak berguna. Nah, yang terakhir ini dia juaranya. Batu pasir yang bagus. Porositasnya tinggi dan permeabilitasnya juga tinggi. Gudangnya besar, jalan tolnya lancar jaya. Ini kombinasi impian, ini yang kita cari. Jadi, ini intinya. Kita butuh dua-duanya. Nggak bisa salah satu doang. Porositas itu soal seberapa banyak harta yang bisa disimpan, sementara permeabilitas itu soal seberapa gampang kita bisa ngeluarinnya. Kalau salah satu nggak ada,
Ya, reservoir itu nggak ada nilainya secara ekonomi. Oke, kita udah tahu nih apa yang kita cari. Tapi pertanyaannya, gimana caranya para ahli geologi dan insinyur bisa tahu sifat-sifat ini, padahal batuannya ada ribuan meter di bawah sana? Nah, ini pertanyaan bagus banget kan? Mereka kan nggak bisa gitu aja gali terus lihat langsung. Jadi, mereka harus pakai teknologi super canggih buat membaca batuan dari jauh. Mereka punya beberapa trik cerdas. Cara pertama dan paling akurat, ia dengan ngambil sampel fisik batuan langsung yang namanya core, terus dianalisis di lab. Tapi yang lebih sering dilakukan itu pakai alat-alat canggih yang dimasukin ke sumur bor. Misalnya, ada yang namanya sonic lock. Alat ini ngirim gelombang suara nembus batuan. Seberapa cepat suara itu balik lagi, itu bisa ngasih tahu kita soal porositasnya. Terus ada juga density lock yang pakai sinar gamma buat ngukur kepadatan batuan, yang ujung-ujungnya juga buat ngitung ruang pori-porinya. Dengan data-data ini, para insinyur bisa bikin peta batuan di bawah sana. Jadi, lain kali Anda mikirin soal energi, ingat deh semuanya itu dimulai dari sini. Dari pemahaman yang mendalam tentang spons raksasa di bawah kaki kita. Ngertiin porositas dan permeabilitas itu baru langkah awalnya. Ini bikin kita jadi mikir ya, kira-kira rahasia apa lagi yang masih terkunci rapat di dalam batuan di bawah sana, yang nunggu buat kita ungkap?